Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan berbahagia. Saat ini saya menawarkan untuk memasuki ruang diskusi terkait dengan bagaimana kita berpikir sebagai manusia. Begini, dalam kehidupan kita ya, ada yang unik sebetulnya pada saat kita menjelajah ke dalam diri. Apalagi memperhatikan perilaku dari pikiran kita sendiri. Kita semua pernah mengalami bagaimana terjadinya pembicaraan atau percakapan di dalam otak kita. Suaranya terdengar, ada yang ngomongnya, kemudian ada pokok pembicaraannya, bahkan ada penilaiannya, hingga menembus dalam dimensi rasa. Misalnya, kepala kita menghadirkan sosok atau suatu kejadian tertentu, kemudian itu dinilai dan muncullah pembicaraan dari kejadian itu. Pembicaranya kadang seru kalau kita mau menontonnya ya. Jadi kita memberikan jarak atas apa yang terjadi dalam pikiran kita. Nah, percakapan itu muncul dan kita mendengarkannya. Lalu berpendapat, memberi nilai, bahkan kita memberikan rasa juga. Rasa terbangkitkan. Dimensi rasa tertembus oleh dimensi pikiran. Ini kan sesuatu yang sangat unik ya. Coba kita ingat-ingat kembali. Sebetulnya siapa yang sedang berbicara? Benarkah diri kita? Diri kita yang mana yang lagi ngomong? Suaranya bukan keluar dari mulut. Terdengar bukan terdengar oleh telinga kita. Yang ini. Bukan. Jadi begitu hebatnya apa yang terjadi di dalam benak kita. Hingga menimbulkan perasaan yang menyiksa kadang, tapi juga kadang menggembirakan, membuat kita ceria. Jadi, kalau kita punya waktu, sebentar saja, tidak lebih dari 5 atau 10 menit kok, coba kita mulai merenungkan. Saat kita mulai termunculkan di dalam benak kita, muncul sebuah gambaran, peristiwa, lalu kita sudah tahu, padahal kita sedang menutup mata kita. Dia matanya ditutup, gambarnya ada. Lalu menghadirkan suara, padahal jelas mulut kita tertutup. Tapi ada yang ngobrol di sini. Lalu terdengar, dan terdengarnya juga bukan pakai telinga yang ini. Apa ya itu? Siapa itu yang sedang berbicara? Apa maunya dia berbicara? Tujuannya apa? Hingga kita memberikan sebuah penilaian tertentu atas peristiwa tersebut. Nah, seringkali pikiran-pikiran inilah yang disebut sebagai objek yang menjadi sumber kekecewaan, sumber penderitaan. Jadi dalam banyak agama atau dalam banyak ajaran-ajaran menyebutnya hasil dari pikiran ini adalah sumber dari penderitaan. Sehingga kita tersiksa. Artinya apa? Berarti apa yang terjadi dalam pikiran kita itu ternyata mempengaruhi perasaan kita. Berarti jika pikirannya salah, maka rasanya pun sebetulnya salah. Artinya gini juga, kalau kita salah menilai ya di pikiran kita sesuai dengan apa yang kita persepsikan, misalnya tentang kerugian gitu ya, maka hasil dari kerugian yang dipikirkan menembus ke dalam dimensi rasa menjadi sesuatu yang menyiksa. Ada rasa tidak puas, rasa sebal, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pokok penting bahayanya berpikir yang salah. Kejadiannya sih belum tentu salah sebetulnya.
Tapi kita menerimanya bisa saja menjadi salah. Atau memang kejadiannya salah. Persoalannya adalah bagaimana agar kita tidak terjebak kepada rasa yang tidak enak. Nah, tentu karena apa? Tentu setiap yang masuk ke dalam ruang berpikir kita pasti akan diberikan nilai dan akan menembus ke wilayah dimensi rasa. Nah, ketika dimensi rasa ini terbentuk, ini yang bahaya, ini yang dibilang alam gaib. Karena segimanapun wilayah rasa itu susah sekali ditentukannya. Adanya di mana sih benci itu? Kecewa, sedih, gembira, adanya di mana? Tidak ada satu orang pun yang mampu menunjukkan titiknya secara tepat. Kalau selama ini, kalau tentang pikiran, seringkali ditunjuk di sini. Kalau rasa, seringkali ditunjukkannya di wilayah dada. Tapi ketika diutak-atik wilayah dada pun sebetulnya tidak ada apa-apa di situ. Hanya ada jantung, paru-paru, usus, ada kelenjar-kelenjar yang lainnya. Nah, tapi kita tidak akan bahas masalah organ tubuh tentunya ya, tapi lebih kepada yang tadi. Bagaimana pikiran kita pada akhirnya dapat menyiksa kita, diakibatkan karena cara berpikir kita. Ini saya memberikan pengandaian. Jika ada suatu kejadian, ya, bisakah kita melihatnya dari perspektif yang berbeda? Kejadian jangan dirubah, kejadiannya pasti sama. Bilanglah, kejadiannya adalah kehilangan sebuah barang. Itu kan tidak bisa dihindari, objeknya memang itu. Ketika masuk di kepala kita, secara umum orang akan bilang kita dirugikan. Secara umum begitu. Dan kerugian tentu akan mengakibatkan rasa yang tidak nyaman. Rasa benci, rasa kecewa, rasa marah. Itu yang bahayanya. Nah, jadi objeknya adalah tentang kehilangan barang. Sekarang, coba kita geserkan cara melihatnya. Ketika kita kehilangan barang, sementara waktu biarkan refleks yang pertama yang bekerja, yang tadi. Tentang kecewa, marah, dan sebagainya. Memang begitu, itu wajar. Tapi jika dilatih, hasilnya akan berbeda. Melatihnya begini. Saat kita kehilangan barang, coba kita berpikir dari perspektif yang berbeda. Satu, bahwa barang itu ada hukumnya. Hukum barang itu satu, rusak. Kedua, hilang. Itu hukumnya barang, nggak bisa ditolak. Kalau nggak rusak, ya hilang. Pertama, berpikir seperti itu. Yang kedua, coba dilihat lagi. Barang itu betul harus bertahan dengan kita selamanya, atau ternyata ada orang lain yang ingin memiliki atau yang memerlukannya. Jangan-jangan kita sudah tidak memerlukannya, tapi orang lain ada yang memerlukannya. Oke, kita sedang memerlukannya, boleh jadi ada orang lain yang jauh lebih memerlukan lagi. Persoalannya bukan pada barangnya, tapi mungkin juga dari nilai barangnya. Jadi kalau kita membutuhkan karena fungsi barangnya, orang lain ternyata membutuhkan dari nilai barangnya. Seperti itu cara melihatnya. Maksudnya nilai barang ini apa? Mungkin barang yang hilang itu harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ketika dijual ya, bilanglah barang bekas pada akhirnya, karena kan itu bekas punya kita. Nah, ketika kita berpikirnya berbeda, ternyata harga 3 juta, bilanglah untuk kita, mungkin buat kita juga itu cukup mahal, gitu. Cukup berharga, patut diperhitungkan. Tapi ternyata bagi orang lain, 3 juta itu untuk menyelamatkan jiwa. Misalnya karena anaknya sakit, istrinya sakit atau suaminya yang sakit, atau orang tuanya yang sakit. Coba berpikirnya seperti itu. Seolah-olah jadi berpikir negatif kan? Karena kita menganggap bahwa orang tersebut itu dalam keadaan terpepet, diakibatkan karena ada anggota keluarganya yang dalam keadaan sakit. Itunya tidak apa-apa, berpikir negatif ke sana. Tapi kitanya yang menjadi positif. Ke kitanya jadi tidak bikin enak. Ke kitanya jadi tidak membentuk pemikiran
atau observasi berpikir yang mengarah kepada kekecewaan dan sesuatu yang menyakitkan buat kita, dan ini seringkali berhari-hari. Bayangkan, hari itu nggak ada harganya. Betapa mahalnya hari itu. Satu hari hanya digunakan untuk merasakan kekecewaan. Sayang. Mendingan dipakai untuk menikmatinya. Kenapa? Karena hari itu tidak akan pernah terulang. Ya. Hari tidak pernah berulang. Jadi manfaatkan hari itu sebaik mungkin dan seberguna mungkin. Terutama buat diri kita. Jika terjadi rasa sedih, banyak orang yang terjebak. Bukan hanya sehari dua hari loh. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia tidak bisa melepaskan kesedihannya. Nah, coba belajarlah dari hal-hal kecil itu dulu. Belajar untuk melihat dari perspektif yang lain. Geserkan cara berpikir kita, sedikit saja geserkan, hasilnya akan berubah. Sehingga dampak dari cara berpikir positif kita, untuk kita maksudnya yang positif, kalau untuk orang lainnya bisa saja bentuknya pikiran-pikiran negatif, nggak apa-apa. Tetapi kita jangan sampai merusak diri kita sendiri, diakibatkan karena kehilangan barang. Kenapa? Karena memang barang itu, yaitu tadi ada hukumnya. Dan ada kalanya kita harus berpikir, memang sudah waktunya hilang, memang sudah waktunya rusak. Apa bedanya hilang dengan rusak? Kadangkala rusak pun tidak bisa diperbaiki. Kadangkala yang hilang malah bisa kembali. Bahkan kembalinya dalam bentuk yang lebih baru lagi. Lebih lebih bagus dari barang kita yang sebelumnya. Dan itu terbeli oleh kita. Nah, dalam hal ini tentu banyak faktor sebetulnya ya. Banyak faktor yang tidak sesederhana contoh tadi. Tidak sesederhana itu. Tetapi ayo kita berlatih dari hal-hal kecil. Jangankan barang yang besar yang harganya jutaan, kadang hilang korek api saja ya. Karena saya perokok, hilang korek api itu jadi masalah. Apalagi hilang korek dengan rokoknya. Wah, masalah besar. Padahal korek api harganya mungkin hanya Rp2.500. Biasanya dipakai untuk parkir motor ya, Rp2.500 atau Rp2.000 itu. Atau kehilangan satu bungkus rokok, kira-kira harganya berapa ya, kita tinggal hitung saja lah. Dan itu membuat kita menjadi uring-uringan. Stop. Jangan jadikan hal-hal seperti itu berkelanjutan, berkepanjangan. Dari hal-hal kecil saja dulu. Lebih hebat lagi kalau kita mampu melihatnya bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesalahan kita. Karena kita teledor. Karena kita kurang memperhatikan. Karena kita tidak teliti. Jadi itulah kesalahannya. Nah, kalau kita bisa sampai berpikir tentang hal yang seperti tadi, kita berlatih dari hal kecil, sehingga suatu saat ketika ada masalah yang lebih besar, terus lebih besar, kita aja jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kita sudah terlatih. Begitu ya. Sederhana dikatakan, tapi tidak sederhana untuk dilakukan. Kita perlu proses untuk berlatih. Atau sebaliknya, berlatih itu merupakan sebuah proses pembentukan. Apalagi ini pembentukan jiwa dan cara berpikir kita. Agar jiwa kita semakin kuat, cara berpikir kita juga semakin bagus. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bahasan ini berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sehat, selamat, dan sejahtera. Salam kasih dan sayang dari saya. Rahayu, rahayu, rahayu.